Ya, walaupun saya bukan komandannya, saya minta kepada Presiden perintahkan Densus 88 untuk menangkap Presiden Jokowi dengan ketentuan pasal 15 junto pasal 7 Undang-Undang Terorisme. Dan selanjutnya, ini yang membuat kita marah. Yang jelas-jelas Partai Komunis itu dilarang. Kerjasama dengan Partai Komunis. Jelas-jelas Partai Komunis Cina. Jelas-jelas itu dilarang. Jelas-jelas ada tahap MPRS-nya. Ada hukum positifnya. Kalau hubungan-hubungan itu ditarik-tarik, bahkan ini jamaah Islam ini jelas secara institusi tidak ada ketentuan mengatakan terlarang. Jadi ini kami mohon pada rekan-rekan media massa untuk mengekspos besar-besaran masalah ini. Kenapa? Karena ada terjadi pelanggaran HAM di peradilan ini. Dakwaan itu copy paste. Dakwaan kedua dan ketiga itu copy paste dakwaan pertama. Segala sesuatu tentang apapun yang dilakukan oleh Ustadz kita semua dihubung-hubungkan dengan masalah teroris. Makanya masalah buku ini saya perlihatkan, buku ini dibuat di dalam penjara, ya. Ini bisa bermasalah lagi, dihubungkan lagi karena apa? Beliau menyerukan tentang hai mukminin. Dan ini salah satu fungsi rekan-rekan media dan kita selaku PH maksimal pembelaan terhadap ustadz-ustadz kita dan teman-teman media men-share-nya agar umat semakin paham kondisi yang ada. Dan yang paling parah sebenarnya bahwa ajaran-ajaran Islam itu seolah-olah ditarik. Dugaan kami ditarik. Dakwah ditarik ke area yang ini diarahkan seolah-olah kriminal. Jika majelis hakim melanjutkan perkara ini dan menolak eksepsi dari penasehat hukum, maka mohon media mempertanyakan kompetensi Badan Intelijen Negara dan Intelkam Polri dalam melakukan upaya-upaya intelijen. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kita sudah membacakan eksepsi untuk yang pertama untuk Ustadz Farid Ogbah. Dan dalam eksepsi tadi sudah kita sampaikan, yang pertama soal kewenangan mengadili. Kalau kita berpatokan pada KUHP, pasal 84, 85, 86 KUHP itu kan diatur. Prinsip pertama, pengadilan yang berwenang mengadili Ustadz kita itu harus berfokus kepada locus delicti. Di dalam dakwaan itu kan disebutkan peristiwa yang dituduhkan kepada Ustadz kita, ada yang di Padang, ada yang di Gombong, ada yang di Bogor, ada yang di Bekasi. Tetapi kenapa ini pengadilan negeri Jakarta Timur yang mengadili Ustadz-Ustadz kita? Apakah pengadilan ini berwenang? Dan itu yang pertama yang kita persoalkan. Yang kedua, tadi kita juga sudah sampaikan kalaulah jaksa menggunakan ketentuan pasal 85 dan menggunakan kekuatan pinjam tangan ya dari Mahkamah Agung. Pinjam tangan Mahkamah Agung dengan surat Mahkamah Agung, maka Mahkamah Agung memerintahkan Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk mengadili perkara ini. Nah, disitulah kami semakin yakin ini kasus rekayasa, permintaan rejim. Dan dalam hal ini rejim harus bertanggung jawab terhadap kasus ini. Kenapa demikian? Karena surat Mahkamah Agung itu baru dikeluarkan pada bulan Maret. Sementara kasus ini masuk ke persidangan Agustus. Maret itu masih proses penyidikan. Karena itu kita masih persoalkan dalam proses itu. Dan yang paling penting ini menurut saya, yang ini harus disampaikan kepada Pak Kapolri, Pak Listio Sigit Prabowo. Ustadz kita itu didakwa pasal 7. Dalam dakwaan tidak ada satu tindakan kekerasan atau ancaman kekerasan atau menghilangkan nyawa atau merusak fasilitas nasional atau membuat orang-orang itu terteror dengan apa yang didakwakan oleh jaksa. Tidak ada peristiwanya. Dan kenapa Ustadz kita dikasih pasal 15? Kalau pasal 15 itu sebagai sarana untuk menarik Ustadz kita dalam peristiwa yang tidak ada peristiwa pidananya, maka sejatinya Pak Kapolri juga bisa ditarik. Karena Ustadz kita sudah pernah ketemu dengan Pak Listio Sigit Prabowo, ketemu juga dengan Ketua BNPT Boy Refli Amar, ketemu juga dengan beberapa orang, ada juga Kapolri sebelumnya, Tito Karnavian. Dan yang paling penting sudah ketemu dengan Pak Jokowi. Kalau Ustadz kita ini sampai dinyatakan bersalah, maka saya minta Densus 88 seret Pak Jokowi dengan ketentuan pasal 15 junto pasal 7 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, Tindak Pidana Terorisme. Kenapa demikian?
Karena Ustadz kita dipaksa, dikait-kaitkan dengan satu peristiwa yang peristiwa itu juga bukan peristiwa terorisme. Dan kemudian hanya karena terikat dalam kegiatan-kegiatan yang sifatnya aktivitas dakwah, Ustadz-Ustadz kita ditarik dengan peristiwa-peristiwa terorisme. Kalau cara mendakwa itu dengan cara mengait-ngaitkan, maka saya perintahkan, ya, walaupun saya bukan komandannya, saya minta kepada Presiden, perintahkan Densus 88 untuk menangkap Presiden Jokowi dengan ketentuan pasal 15 junto pasal 7 Undang-Undang Terorisme. Dan selanjutnya, ini yang membuat kita marah. Ustadz kita ini berdakwah. Uraian dakwaan jaksa itu tentang dakwah yang dipersoalkan di dalam proses pengadilan sejak kapan? Kalau negara ini negara komunis, silahkan persoalkan dakwah. Kita sudah tahu negara kita adalah negara yang berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, bukan negara komunis. Dan ini Ustadz kita sampai bikin nih buku di Wahai Mukminin Bersatulah. Buku ini penting untuk disampaikan kepada umat Islam bahwa kalau Ustadz ini tidak kita bela, ini akan melebar kepada ustadz-ustadz kita yang lain. Karena materinya materi jihad, materi akidah, materi hijrah, itu kan materi-materi Islam. Sejak kapan umat Islam itu dipersoalkan berdakwah di negerinya sendiri? Negeri yang dulu dibangun dengan darah-darah para syuhada, dulu diperjuangkan oleh umat Islam. Karena itu sekali lagi saya tegaskan, ya, saya tidak terima ini ustadz kita ini didakwa dengan kasus terorisme. Karena itu kita mau ukur, ya, nanti kita ukur apakah kasus ini akan diputus selah, ditolak oleh majelis hakim atau tidak. Kalau majelis hakim melanjutkan, maka saya minta Presiden Jokowi juga diperiksa karena terlibat kasus terorisme, karena pernah hadir menerima ustadz kita. Tetapi kalau memang masih ada keadilan di negeri ini, maka jangan ragu-ragu kepada majelis hakim untuk menyatakan menerima eksepsi kita dan menyatakan dakwaan batal demi hukum sebagaimana diatur pasal 156 KUHP. Demikian, silakan yang lain. Dakwah diatur di Al-Quran. Kalau melarang dakwah diatur di Al-Quran yang melarang teroris. Ya, sebentar. Yang melarang dakwah. Saya puluhan tahun jadi lawyer, tidak pernah melihat dakwaan yang seperti ini. Dakwaan itu seharusnya ada unsur-unsurnya, ada perbuatannya, tapi tidak ada. Yang kedua lagi itu tadi, ada satu penetapan dari Mahkamah Agung sebelum P21, belum terbukti bersalah sudah ada penetapan penunjukan pengadilan. Aneh, ini akan kami pertanyakan nih, mungkin akan kami bawa ke DPR nih nanti untuk kita minta pertanggungjawaban. Bagaimana bisa ada satu penetapan sebelum P21? Oleh sebab itu, ya, kami tidak menemukan sedikit pun di sini, ya kan, apapun juga tindakannya maupun ada aliran dana dan sebagainya. Kalau hubungan-hubungan aja dikatakan bersalah, kami mempertanyakan bagaimana orang yang berhubungan dengan Partai Komunis yang jelas-jelas Partai Komunis itu dilarang. Kerjasama dengan Partai Komunis. Jelas-jelas Partai Komunis Cina. Jelas-jelas itu dilarang. Jelas-jelas ada tahap MPRS-nya, ada hukum positifnya. Kalau hubungan-hubungan itu ditarik-tarik, bahkan ini jamaah Islam ini jelas secara institusi tidak ada ketentuan mengatakan terlarang. Dan ini peristiwa-peristiwa yang sudah daluarsa. Kenapa nggak dulu-dulu diproses? Kenapa baru sekarang? Ada apa ini? Terima kasih. Iya, Bang Kadir. Tambahan sedikit bahwa dari dakwaan saudara jaksa penuntut umum itu sangat jelas, ya, sangat jelas sudah kami bantah semua dalam eksepsi itu, baik kronologis peristiwa maupun unsur deliknya. Artinya apa? Artinya memang dakwaan itu direkayasa dan dikarang-karang oleh saudara penuntut umum. Kenapa? Kalau peristiwa hukumnya, proses penyidikannya sudah keliru dan salah, artinya dakwaan itu harus batal demi hukum. Karena terbukti dari dalam eksepsi kami itu jelas menjelaskan semua bahwa Ustadz Farid Darmawan adalah seorang pendakwah, seorang ulama. Pertemuan-pertemuan dia itu dalam rangka dakwah, dalam rangka menceramah-ceramah. Kenapa ceramah-ceramahnya itu dipersoalkan secara hukum? Padahal di negeri ini sudah jelas seorang dai, seorang dakwah dilindungi undang-undang dalam menyampaikan dakwahnya itu. Sudah sangat diatur oleh undang-undang kita. Terus ditambah lagi bahwa kelihatan sekali dari peristiwa itu bahwa Ustadz kami tidak pernah didampingi oleh seorang lawyer selama 14 hari itu. Dalam BAP itu tidak didamping seorang advokat apapun penasihat hukum. Nah, di situ sangat jelas sekali bahwa di situ di dalam undang-undang terorisme itu jelas melanggar, tidak boleh, harus didampingi. Ancaman 5 tahun saja didampingi, apalagi dia hukuman mati ancamannya, seumur hidup.
Artinya apa? Ini wajib didampingi seorang lawyer. Jadi apabila BAP-nya itu tidak didampingi oleh seorang lawyer, maka itu batal demi hukum. Karena itu sudah melanggar KUHAP, ya, sudah jelas sekali ya. Jadi ini kami mohon pada rekan-rekan media massa untuk mengekspos besar-besaran masalah ini. Kenapa? Karena ada terjadi pelanggaran HAM di peradilan ini. Hari ini peradilan ini telah melakukan pelanggaran HAM terhadap ulama-ulama kami yang didakwakan pada hari ini. Karena sudah jelas, bukti sudah jelas, fakta sudah jelas bahwa klien kami, ulama kami tidak pernah didampingi seorang lawyer pun dalam BAP-nya itu. Ini sudah batal demi hukum. Jadi surat dakwaan itu semuanya batal demi hukum. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Terima kasih kepada rekan-rekan wartawan bahwa mengenai kompetensi relatif Pengadilan Negeri Jakarta Timur itu sesungguhnya tidak berwenang mengadili, memeriksa dan memutuskan perkara akuo dengan argumentasi bahwa locus delicti itu terjadi di wilayah Pengadilan Negeri daerah lain juga, antara lain Padang Panjang, Pasuruan Jawa Timur, Bekasi, Bogor. Dan hal ini tidak pernah ada korban, bom meledak di mana-mana, tidak ada. Tidak ada menghilangkan nyawa orang. Situasi dan kondisi dalam keadaan aman. Kenapa kemudian harus diajukan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur? Nah, itulah kita bantah bahwa di dalam eksepsi kita ada kompetensi relatif bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Timur tidak berwenang. Ya, oleh karena itu kita minta agar supaya masih ada Pengadilan Negeri daerah yang situasinya aman. Ya, kenapa harus diajukan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur? Itu pertama. Kedua, saya tambahkan di sini, dakwaan itu copy paste. Dakwaan kedua dan ketiga itu copy paste dakwaan pertama. Padahal apa yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum itu perbuatan ketiga ustadz ini adalah masing-masing berbeda. Kenapa kemudian harus di copy paste dengan dakwaan yang pertama? Dengan demikian, kami penasihat hukum meminta dakwaan batal demi hukum karena tidak jelas, tidak cermat, dan tidak lengkap. Batal demi hukum, ya. Null and void. Itu tambahan dari saya. Terima kasih. Baik, sebagai penutup mungkin saya hanya menyampaikan bahwa kita bersamai ulama-ulama kita, ya. Beliau adalah orang-orang yang sangat berjasa buat kita. Beliau yang sangat memberikan kecerdasan kepada umat, ya, memberikan kesejukan, ya, menyampaikan kebenaran, menyampaikan ayat-ayat yang yang terdapat dalam Al-Quran. Pokoknya, ayo para umat jangan takut. Insyaallah mungkin dengan wasilah ini semua akan terbuka nanti bagaimana permasalahan sebenarnya tentang teroris ini. Ya, kita tidak mau ulama kita yang sekarang kemudian yang akan berikutnya, ya, kita akan berjuang sampai di titik darah penghabisan. Pokoknya apapun yang terjadi. Salah satu yang sedikit saya tambahkan itu agak miris buat kita adalah segala sesuatu tentang apapun yang dilakukan oleh ustadz kita semua dihubung-hubungkan dengan masalah teroris. Makanya masalah buku ini saya perlihatkan, buku ini dibuat di dalam penjara, ya. Ini bisa bermasalah lagi, dihubungkan lagi karena apa? Beliau menyerukan tentang hai mukminin, bersatulah. Ini bisa lagi nih. Bisa jadi yakin teroris saya. lagi nanti. Pasti dinarasikan lagi. Coba, tapi yang anehnya pertemuan kepada dengan pihak pemerintahan, dengan pihak kepolisian, dengan intelijen, dengan Bapak Presiden kok tidak pernah diungkap masalah ini. Ya. Jadi selama ini kehidupan ustadz itu menyampaikan apapun itu dianggap berhubungan dengan teroris. Tapi coba, siapa yang pernah melihat atau mendengar isu aja bahwa bagaimana ada nggak yang dilakukan oleh beliau yang betul-betul merupakan kepastian itu adalah suatu tindak teroris? Tidak ada sama sekali. Kan pasti ada itu, kalau kan cuma dicurigai ini kan cara berpikirnya yang di proses hukum nih. Tapi kan minimal ada sesuatu gerakan kayak tanda-tanda apa kayak dia lakukan. Dia melakukan suatu tindakan yang sebagaimana yang didakwakan. Jadi sangat miris buat kita. Sekali lagi saya minta kepada para umat, kita harus bersatu sebagaimana keinginan ulama kita. Ya, beliau
insyaallah apapun yang terjadi pada diri beliau udah paham bahwa dari zaman nabi-nabi pun semuanya dalam keadaan diuji, sampai ulama-ulama terdahulu, umat tabi'in semuanya diuji. Ya, mungkin dengan kejadian ini beliau semakin dekat kepada Allah. Kita mohon doanya. Amin. Semua. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Itu ada hal-hal yang bisa membuat orang tuh salah tafsir ya di dalam buku tersebut. Iya, jangankan masalah buku ini, ya, beliau berdakwah saja. Nyata-nyata dikatakan oleh Pak Jaksa bahwa beliau memberikan pencerahan kepada beberapa orang yang dianggap adalah orang GI supaya tidak melakukan tindakan anarkisme, tidak berlaku teroris, tidak radikal. Itu dakwaan Jaksa loh, bahwa Ustaz Farid menyampaikan hal seperti itu. Kok bisa dianggap itu tindakan teroris? Apalagi kalau buku seperti ini, bersatulah, ada seakan-akan seperti apa gitu. Padahal itu memang perintah agama dan perintah negara, bersatu kita, siapapun itu, apalagi sesama muslim. Ya, keselamatan seseorang itu adalah selamat dari lisannya, selamat dari tangannya. Ya, pokoknya itulah memang perintah agama itu, untuk kita bersatu. Barakallahu fiik. Ya. Ayo. Terima kasih ini kepada rekan-rekan media. Ini juga mengkonfirmasi kepada kita semua. Kita lihat seperti pekan yang kemarin, ini alhamdulillah ini tidak ada lagi di depan pintu itu Densus 88. Ini kenapa? Karena peran bantuan dari teman-teman media yang sudah memviralkan. Coba kalau tidak viral, mungkin ditambah itu Densus 88 di sana. Padahal kita sudah sampaikan bahwasanya ini adalah otoritas pengadilan negeri Jakarta Timur, tidak lagi Densus 88. Kalaupun bahasanya mengamankan, janganlah seolah-olah diterorisasi gitu loh. Kita ditakut-takuti, ada seperti cipta kondisi. Ini kasus-kasus yang begitu menyeramkan, padahal tidak begitu. Dan ini salah satu fungsi rekan-rekan media dan kita selaku PH maksimal pembelaan terhadap ustadz-ustadz kita dan teman-teman media men-share-nya agar umat semakin paham kondisi yang ada. Dan yang paling parah sebenarnya bahwa ajaran-ajaran Islam itu seolah-olah ditarik. Dugaan kami ditarik. Dakwah ditarik ke area yang ini diarahkan seolah-olah kriminal. Padahal ini adalah kewajiban seluruh kaum muslimin untuk mendakwahkannya. Kalau misalkan pikiran Islam, pikiran Al-Quran, pikiran hadis, bahasa dakwah, bahkan doa, kifaratul majelis, subhanakallahumma wa bihamdika ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, itu dimasukkan dalam dakwaan. Ini kan kacau balau gitu loh. Ini yang menjadi protes kami selaku PH dan juga seluruh kaum muslimin. Kalau pikiran sudah dihakimi gitu ya, bahkan tidak ada faktanya, ada kerusakan, ada pembantaian, bahkan melukai seseorang, penghancuran, tapi diarahkan seolah-olah seperti ini. Bahkan beberapa kali pengacara tidak bisa masuk untuk bertemu dengan mereka. Lalu kita bicara adil, lalu kita mengatakan inilah akan memutuskan perkara ini secara adil. Ini jauh seperti punggung merindukan bulan yang tidak akan sama sekali didapatkan. Oleh karena itu kami lagi-lagi meminta selaku PH, abang-abang ini semuanya, bahwasanya ayo kita kawal. Karena kita kawal, kita bersatu mengawal ini, maka mudah-mudahan ustadz kita ini diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berharap momentum ini kita menyampaikan kepada penguasa, kita menyampaikan kepada aparat, jangan diperlakukan lagi ustadz-ustadz kami yang sedemikian rupa. Karena kami anggap ini sudah pelecehan terhadap ulama kami, pelecehan terhadap ajaran-ajaran Islam. Oleh karena itu, kalau ingin melihatkan kekuatannya, maka sebenarnya Densus itu lebih cocok dikirim ke Papua, bukan ke PN Jakarta Timur. Densus kirim ke Papua. Ya, jadi ke sana aja. Banyak persoalan-persoalan yang harus diselesaikan oleh Densus 88 atau aparat yang lain. Bukan seolah-olah menakuti kami, PH-nya, menakuti masyarakat untuk ketemu saja keluarganya dengan Ustadz Farid Okbah, Ustadz Anung, Ustadz Jen. Itu seolah-olah sangat sulit. Mesti berdebat panjang dulu baru ketemu. Oleh karena itu, mudah-mudahan dengan bersatunya umat, termasuk PH, termasuk masyarakat, termasuk media, ayo viralisasi. Karena salah satu cara untuk membuka tabir kebenaran ini adalah dengan cara viralisasi. Catat dan kita viralkan. Begitu mungkin. Terima kasih. Takbir. Allahu Akbar.
Tambahan sedikit, terkhusus mengenai Ustadz Farid Ogbah. Jika majelis hakim Nanti setiap ini berkompeten ini ya. Habis sidang. Jika majelis hakim melanjutkan perkara ini dan menolak eksepsi dari penasehat hukum, maka mohon media mempertanyakan kompetensi Badan Intelijen Negara dan Intelkam Polri dalam melakukan upaya-upaya intelijen. Sebab Farid Ahmad Ogbah ini pernah mengisi kajian keagamaan dengan kaitannya demokrasi di hadapan seluruh Direktur Intelkam Polda seluruh Indonesia atas undangan Badan Intelkam Polri, dan selesai acara itu Farid Ahmad Ogbah mendapatkan penghargaan berupa plakat Indra Waspada dari Badan Intelkam Polri. Oleh karena itu, ketika ini ditolak eksepsi kita, maka mohon media mempertanyakan kompetensi mereka dalam melakukan tugas-tugas kenegaraan. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari